Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Para hadirin ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Al-Qawaidul Mudha'ah fi Madhhabi Ahli Sunnah. Kita sekarang masuk di kaidah yang ke-8. Qala al-muallif hafizahullah taala, al-qaidatus saminatu la yajuzu fi'lu ibadatin lillahi bimakanin yaf'al fihi jinsu hadhihi al-ibadati li ghairillah. Tidak boleh melakukan ibadah kepada Allah di tempat yang digunakan untuk melakukan jenis ibadah yang sama kepada selain Allah. Tidak boleh beribadah kepada Allah di tempat yang digunakan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan jenis amalan yang sama. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kaidah ini mirip dengan satu pembahasan, satu judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah di dalam kitab tauhidnya di bab yang ke-11, di mana beliau menyampaikan la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Dilarang menyembelih binatang karena Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih karena selain Allah. Ada dua dalil yang menjadi dasar dari pembahasan ini. Yang pertama di surat At-Taubah ayat ke-107 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqa bainal mu'minin wa irsadan liman harraba Allah wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan dirar, untuk menimbulkan bencana kepada orang-orang beriman, wa kufran, menyebabkan kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah di antara orang-orang beriman, wa irsada liman haraballahu wa rasulah, dan menunggu kedatangan orang-orang yang sebelumnya telah memerangi Allah dan Rasulnya. Wala yahlifunna in aradna illal husna, mereka dengan pasti bersumpah
In aradna illal husna, kami hanya menghendaki kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta di dalam sumpahnya. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-108-nya Allah tegaskan, la takum fihi abadan. Janganlah engkau melaksanakan salat di dalam masjid itu selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang didirikan di atas dasar takwa sejak hari pertama dibangunnya itu lebih berhak untuk melaksanakan salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbun ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang gemar membersihkan diri dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dua ayat ini dengan jelas dan tegas menyatakan larangan salat di Masjid Dirar. Apa Masjid Dirar ini? Ini istilah untuk satu masjid, bukan masjid kemudian dinamakan masjid itu Masjid Dirar. Tapi ini istilah. Masjid Dirar itu adalah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin untuk menandingi masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masjid itu pertama dirar, ya dibangun dalam rangka untuk memadharati orang-orang beriman, menimbulkan fitnah, bencana pada orang-orang beriman. Wa kufran, masjid yang sejatinya tidak ditegakkan iman dan Islam di dalamnya, tapi untuk kekufuran. Kemudian yang ketiga, wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah orang-orang beriman. Kemudian yang keempat, wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qablu, untuk menunggu kedatangan orang-orang yang sebelumnya telah memerangi Allah dan juga Rasulnya. Jadi empat ini karakter Masjid Dirar ini. Dibangun memang untuk memadharati orang-orang beriman, untuk kekufuran, memecah belah orang-orang beriman. Kemudian sebagai base camp atau markas bagi orang-orang munafik dan yang sejenis mereka yang sebelumnya memang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, inilah Masjid Dirar. Walaupun kemudian karena kemunafikan mereka bersumpah bahwa kami hanya menghendaki kebaikan. Ya begitu, orang-orang munafik itu para jamaah, lain di mulut, lain di hati, lain yang nampak, lain yang tersembunyi. Ya, casing dengan dalamannya itu berbeda. Nah, ini orang-orang munafik. Mereka bersumpah, benar-benar bersumpah bahwa tidak ada yang kami kehendaki kecuali kebaikan. Namun sumpah mereka ini dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta dalam sumpahnya. Artinya bohong kalau mereka menghendaki kebaikan dengan masjid itu. Justru yang ada adalah masjid itu memiliki 4 sifat tadi yang sejatinya itu membahayakan orang-orang beriman. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya melarang Nabi juga para sahabat sholat di masjid itu. Kenapa? Karena masjid yang dibangun sejak awal dengan asas ketakwaan itu lebih utama, lebih layak untuk dijadikan tempat sholat. Itulah masjid yang sesungguhnya di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan jiwa mereka. Nah, ini fungsi masjid, hadirin. Jadi orang itu beribadah di masjid seharusnya semakin bersih jiwanya, semakin bersih hatinya. Bukan beribadah di masjid tapi kemudian kotor hatinya.
tidak melihat saudaranya kecuali dengan pandangan yang merendahkan. Begitu kan? Tidak melihat kepada saudaranya yang sama-sama ruku sujud di masjid itu dengan kecuali dengan pandangan kebencian. Nauzubillah. Apalagi sampai kalau kemudian di dalam masjid itu malah bertengkar. Begitu kan? Ada masjid para jamaah yang dirahmati Allah ketika rapat DKM kelahi, Pak. Ya. Mudah-mudahan di sini nggak pernah terjadi. Ya. Apa yang diperebutkan di dalam masjid para jamaah? Jadi ada jamaah yang cerita. Itu baku hantam, Pak. Ya, lagi rapat DKM baku hantam. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Harusnya orang datang ke masjid itu bersih hatinya. Tumakninah jiwanya. Karena itu fungsi masjid. Bagaimana kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan nih kotoran-kotoran hati kita dengan datang ke masjid, beribadah, mendekat, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang membersihkan dirinya. Baik para jamaah. Poinnya terkait dengan pembahasan kita, di mana kita tidak boleh ibadah karena Allah di satu tempat yang digunakan untuk beribadah karena selain Allah. Di sini hadirin jamaah dirahmati Allah, salat yang dikerjakan ikhlas karena Allah semata ternyata tetap dilarang ketika dilakukan di masjid dirar tadi. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin. Di mana masjid itu dibangun sebagai makar untuk menanamkan kekufuran kepada Allah dan memecah belah kaum muslimin. Maka pun sama demikian ibadah-ibadah yang lainnya. Salat itu a'zamul ibadat wa ajalluha. Salat itu para jamaah yang dirahmati Allah, seagung-agungnya ibadah, seutama-utamanya ibadah. Kalau kemudian kaum muslimin dilarang salat di masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafikin, maka ibadah-ibadah yang lainnya juga sama. Ibadah besar disampaikan oleh Allah tidak boleh dikerjakan di situ. Maka ibadah-ibadah yang lainnya pun sama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Apakah itu penyembelihan? Tidak boleh nyembelih binatang karena Allah, tapi dilakukan di tempat yang biasa digunakan oleh manusia untuk menyembelih karena selain Allah. Misalkan nih ada satu tempat para jamaah, ini syiarnya kesyirikan. Tempat ini merupakan syiarnya penyembahan kepada selain Allah. Orang di situ iktikaf, orang di situ menyembelih binatang. Barakallahu fikum. Kemudian kita datang ke situ menyembelih juga binatang di situ. Kemudian kita beralasan ini saya menyembelihnya karena Allah. Itu tidak boleh. Walaupun Anda menyembelihnya karena Allah, tapi tempat itu adalah tempat yang biasa digunakan oleh manusia untuk menyembelih kepada selain Allah. Nah begitu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat syiar kesyirikan. Tidak boleh kita beribadah karena Allah di situ. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka semua amal soleh dilarang dikerjakan di tempat yang merupakan syiar kemaksiatan, syiar kekufuran, dan juga syiar kesyirikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dalil yang kedua yang terdapat di Sunan Abi Daud dan sanadnya sesuai dengan persyaratan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia Thabit bin Dhahhak radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Nazara rajulun an yadbaha ibilan bibuwanah. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wasanun min awthanil jahiliyyati tu'bad? Hal kana fiha wasanun min awthanil jahiliyyati yu'bad?" Qalu la.
Qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binadri fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Ada seseorang yang bernazar akan menyembelih onta di satu daerah yang disebut dengan Buwana. Buwana ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nama salah satu tempat di sebelah selatannya kota Mekah, ya, sebelum daerah Yalamlam. Yalamlam itu salah satu di antara mikot dari mikot-mikot bagi orang yang akan berihram. Yalamlam ini mikot bagi orang yang datang ke Ka'bah, ke Mekah melalui jalur negeri Yaman. Ya, berarti jalur selatan. Penduduk Yaman dan juga orang-orang yang melewati situ ketika mau berihram, maka mereka mengambil mikotnya dari Yalamlam. Nah, Buwanah ini satu daerah di sebelah selatannya kota Mekah sebelum daerah Yalamlam ini. Nah, ada orang yang bernazar akan menyembelih onta di Buwanah. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi, ini gimana saya bernazar untuk menyembelih binatang di Buwana. Maka Nabi balik bertanya, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat itu ada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah? Artinya di situ ada patung-patung enggak? Ada berhala-berhala enggak yang disembah oleh orang-orang jahiliyah? Kemudian dijawablah la, tidak ada. Nabi kemudian bertanya dengan pertanyaan yang kedua, fahal kana fiha a'yadun min a'yadihim? Apakah di Buwanah itu pernah dirayakan dari hari raya perayaan orang-orang jahiliyah? Maka para sahabat juga menjawab, tidak pernah ada. Maka kemudian Nabi SAW memberikan jawabannya. Kalau begitu kata Nabi, aufi binadrik. Tunaikan nazarmu itu. Artinya silahkan kamu sembelih di situ. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Karena nazar itu tidak boleh dilaksanakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah atau dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Jelas ya dari sini. Ya, Nabi ternyata membolehkan ketika bersih dari dua perkara tadi. Tidak ada berhala di situ. Kemudian tidak pernah ada perayaan di situ. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari riwayat ini jelaslah bahwa Nabi melarang menyembelih meskipun sembelihan itu disembelih karena Allah di tempat yang dahulunya merupakan tempat penyembelihan untuk selain Allah. Apa alasan pelarangannya? Kenapa kita dilarang di situ? Ini ada tempat. Dulu ini syiar kesyirikan. Syiar kesyirikan. Beragam macam bentuk taqarrub ibadah dilakukan di tempat itu. Pokoknya dia menjadi syiar kesyirikan, kekufuran atau kemaksiatan. Taib. Nah, meskipun tempat itu sudah tidak digunakan lagi oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka kita tidak boleh kemudian melakukan ibadah yang biasa mereka lakukan dan mereka melakukannya untuk selain Allah. Kemudian kita datang ke situ melakukan ibadah yang mirip seperti mereka, tapi kita melakukannya karena Allah. Itu tidak boleh, dilarang. Apa alasannya para jamaah? Kenapa dilarang? Apa alasannya? Kan kita ibadahnya itu karena Allah. Cuman tempatnya saja. Ini tempatnya saja yang memang dulu syiar kesyirikan di situ. Kenapa kita tidak boleh ibadah karena Allah di situ? Kenapa, Pak? Kenapa?
Barakallahu fiik. Ya, tempatnya dibangun oleh orang-orang musyrik. Ada yang lain? Kenapa kita dilarang di situ? Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, alasannya karena kalau kita kemudian ibadah, walaupun ibadahnya karena Allah di situ, ini sama saja dengan kita menghidupkan kembali tempat itu. Menghidupkan kembali tempat yang dulu menjadi syiar kesyirikan. Sehingga ada kesan kita mengagungkan tempat itu. Apalagi ibadahnya ibadah yang sama, sembelihan misalkan, ruku sujud di situ. Maka ini akan mengesankan bahwa kita memakmurkan kembali tempat itu yang sejatinya itu tempat syiar kekufuran. Dan ada kesan bahwa kita mengagungkan tempat itu sehingga kita gunakan untuk beribadah karena Allah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian, kenapa kita dilarang beribadah di situ? Dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari yang namanya tasyabbuh bil musyrikin. Yakni tasyabbuh dengan orang-orang musyrik. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam beribadah tidak cukup hanya niat. Yang penting kan niatnya ikhlas karena Allah. Tapi semua wasail, semua wasilah-wasilah yang mengantarkan kita kepada peribadatan itu juga harus bersih dari unsur-unsur kesyirikan, unsur-unsur perayaan orang-orang jahiliyah. Disitulah kenapa kita dilarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh dengan selain man tasyabbaha biqaumin, siapa yang tasyabbuh dengan satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sehingga kesimpulannya seluruh ibadah itu dilarang dikerjakan di tempat yang dulunya, apalagi masih dipakai ya. Ini yang sudah tidak dipakai lagi. Di tempat yang dulunya menjadi syiar kekufuran, kesyirikan, dan syiar kemaksiatan. Kita dilarang beribadah karena Allah di situ. Untuk apa? Saddan lidzari'ah. Dalam rangka untuk mencegah atau tindakan preventif, mencegah ya diri kita untuk tidak sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian kesimpulan yang kedua, niat yang ikhlas saja itu tidak cukup. Tapi semua sarana dalam mewujudkan satu peribadatan itu juga harus bersih dari unsur-unsur kesyirikan dan juga perayaan jahiliyah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka jika seorang muslim menyembelih sembelihan atau beribadah yang lainnya di tempat yang menjadi syiar kekufuran dan kesyirikan, dia tetap nyembelih di situ walaupun nyembelihnya karena Allah, maka ini mengesankan seakan-akan dia itu ikut meramaikan syiarnya orang-orang kafir. Nah, itu alasan pelarangannya. Ditambah lagi ya, ketika kita tetap menggunakan tempat itu untuk beribadah karena Allah, berarti kita tidak selamat dari yang namanya tasyabbuh dengan orang-orang musyrik secara zahir. Kita kan niatnya karena Allah, tapi ketika dikerjakan di situ, di tempat syiar kekufuran dan kemaksiatan, maka ini mengesankan kita tasyabbuh dengan mereka secara kasat mata. Mereka di situ nyembelih, kita juga nyembelih. Mereka di situ itikaf, kita juga itikaf di situ.
Orang kan hanya melihat apa yang nampak kasat mata oleh mata mereka. Mereka tidak tahu niat hati kita, bahwa kita beribadah di situ karena Allah. Di sini alasan dilarangnya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sejatinya tasyabbuh secara zahir itu lambat laun akan menjadikan kita itu tasyabbuh secara batin. Nah, itu yang berbahaya. Dan itu yang dikatakan sebagai khutuwat asyaitan. Itulah langkah-langkah setan menyesatkan manusia itu secara bertahap, tidak langsung kepada kesesatan inti, tapi bertahap. Ya, supaya orang yang sedang akan disesatkan ini mereka tidak sadar. Tidak sadar. Artinya sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, akhirnya mereka sampai di titik yang itu menjadi cita-cita besar, ya, setan bangsa jin atau setan bangsa manusia. Nah, tasyabuh juga begitu, Pak. Awalnya tasyabuh secara zahir. Senang dengan gaya rambutnya, senang dengan penampilannya, senang dengan pakaiannya, begitu ya. Bahkan barakallahu fiikum, orang itu kalau ngefan kepada sosok tertentu, itu celana dalamnya saja bisa miliaran, kan begitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Awalnya tasyabuh dengan yang nampak-nampak, yang zahir. Nanti ujung-ujungnya akan tasyabuh, senang dengan agamanya, senang dengan akidahnya, ya, senang dengan gaya hidupnya yang jauh dari kata Islami, dan demikian seterusnya. Nah, itulah langkah-langkah setan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sehingga seorang hamba itu terjerumus, ya, ke dalam jurang yang sangat dalam tanpa dia sadari. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut kaidah yang ke-9. Al-qaidatut tasi'atu. Kaidah yang ke-9, la yajuzul halifu illa billahi ta'ala aw sifatin min sifatih. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari sifatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kaidah yang ke-9 ini terkait dengan sumpah. Orang itu dikatakan bersumpah, ya, maksudnya adalah ketika dia menguatkan satu objek pembicaraan dengan menyebut sesuatu yang diagungkan dengan lafaz yang khusus. Kalau di dalam bahasa Arab itu lafaznya menggunakan 3 huruf, al-wawu wal ba'u wat ta'u. Seperti orang mengatakan wallahi, itu wawu di situ huruf sumpah. Billahi, ba di situ itu huruf sumpah. Tallahi, ta di situ itu huruf sumpah. Jadi kalau ada orang billahi mengatakan billahi, wallahi, tallahi, itu artinya sama. Berarti dia sedang bersumpah dengan nama Allah. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tadi kita sampaikan di definisi dari sumpah. Ketika orang itu bersumpah, maka berarti dia sedang menguatkan objek pembicaraan. Dia sedang menguatkan apa yang dia sampaikan dengan menyebut sesuatu. Nah, sesuatu yang disebut di dalam sumpah itu biasanya sesuatu yang diagungkan. Tidak mungkin orang itu bersumpah, ya, dengan sesuatu yang sesuatu itu tidak memiliki nilai, ya. Demi kecoa misal. Ada orang bersumpah demi kecoa, Pak? Enggak, karena kecoa binatang remeh. Demi semut enggak ada. Tapi demi penguasa tempat ini, ya, demi penguasa pasar ini, begitu kan? Artinya sesuatu yang disebut dalam sumpah itu biasanya sesuatu yang diagungkan, memiliki kedudukan dan nilai.
demi penunggu jembatan ini. Begitu. Nah, disitulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa di dalam Islam itu kita dilarang bersumpah dengan nama selain Allah? Kenapa? Karena nama yang disebut itu pasti sesuatu yang diagungkan. Dan ta'zim, pengagungan itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang boleh kita agungkan kecuali hanya Allah. Maka nama yang disebut di dalam sumpah tidak boleh nama yang lain. Hanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita menyebut nama selain Allah, berarti kita mengagungkan selain Allah. Mengagungkan selain Allah berarti kita beribadah kepadanya. Beribadah kepada selain Allah itu kufur, syirik. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW, beliau bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam. Kalau tidak mau bersumpah dengan nama Allah, diam. Diamnya kita itu lebih baik daripada bersumpah dengan nama selain Allah. Dan Nabi menegaskan di riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abi Daud, Imam Al-Baihaqi, derajat hadisnya sahih. Kata Nabi, "Man halafa bi ghairillah faqad kafar." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah kufur. Au asyrak, sungguh dia telah syirik. Hadirin, kalau ada orang bersumpah dengan nama Rasulullah, boleh tidak? Demi Rasulullah, boleh tidak, Pak? Boleh tidak? Tidak boleh. Loh, ini kan Rasulullah. Iya, tidak boleh. Rasulullah itu semulia apapun, setinggi apapun derajat beliau sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidnya manusia, Sayyidnya para Nabi dan Rasul, beliau tetap makhluk Allah, bukan Khalik, bukan Tuhan. Maka tidak boleh disebut dalam sumpah. Kalau Rasulullah saja tidak boleh, bagaimana dengan nama yang lainnya? Bahkan nama-nama yang gak jelas. Jelas tidak boleh lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu. Jadi bersumpah itu hanya dengan nama Allah. Tidak boleh dengan nama selainnya. Atau bersumpah itu boleh dengan sifat Allah. Menyebutkan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh. Misalkan orang mengatakan, "Wa izzatillah," demi kemuliaan keperkasaan Allah. Boleh tidak? Boleh tidak para jamaah? Boleh. Kenapa? Izzah itu salah satu di antara sifat Allah. Dan dijelaskan oleh para ulama, boleh bersumpah dengan salah satu dari sifat Allah, menyebut sifat Allah. Kenapa? Karena sifat itu mengikuti zat yang disifatinya. Sifat itu mengikuti zat yang disifatinya. Kalau itu sifat Allah, berarti sama saja kita bersumpah dengan Allah. Ya, seperti di satu riwayat muttafaq alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "La tazalu jahannamu taqulu hal min mazid." Tidak henti-hentinya neraka jahanam itu berkata, "Hal min mazid?" Masihkah ada tambahan? Masihkah ada tambahan? Hatta yadha'a Rabbul Izzati fiha qadamahu, sehingga Rabb yang Maha Mulia meletakkan kedua kaki kepadanya. Sehingga fataqulu, neraka jahanam itu mengatakan, "Qad, cukup, wa izzatika."
demi kemuliaan-Mu ya Allah. Disebutkan wa izzatika, demi kemuliaan-Mu ya Allah. Nah, dari sini para ulama menegaskan boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau orang itu bersumpah dengan nama selain Allah? Hukumnya apa? Tadi sudah dijelaskan hadisnya, hukumnya syirik. Syirik apa? Para ulama merincikan bisa dua, antara syirik kecil atau syirik besar. Minim-minimnya syirik kecil. Minim-minimnya syirik kecil. Kapan itu dikatakan syirik kecil? Ketika hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang bersumpah dengan nama makhluk, siapapun makhluk itu. Namun di dalam hatinya tidak ada pengagungan kepada makhluk yang disebut di dalam sumpah ini sebagaimana pengagungan dia kepada Allah. Hanya sebatas ucapan saja. Demi penunggu pasar ini, demi nenek moyang saya, demi wali fulan, demi syekh fulan, demi penguasa tempat ini. Baik para jamaah, sekedar diucapkan, di hatinya tidak ada pengagungan kepada nama-nama makhluk yang disebut dalam sumpahnya ini. Sekedar ucapan lisan, tidak diiringi dengan pengagungan hatinya kepada makhluk-makhluk ini sebagaimana pengagungannya kepada Allah. Maka itu hukumnya syirik kecil. Hukumnya syirik kecil. Namun para jamaah jangan dianggap remeh walaupun dia syirik kecil. Sejatinya dia lebih besar daripada dosa-dosa besar. Dosa besar itu membunuh, berzina, minum khamar. Itu dosa besar, Pak. Nah, orang bersumpah dengan nama selain Allah dengan tidak mengagungkan nama makhluk yang dia sebut di dalam sumpahnya, itu kan syirik kecil. Nah, dosa itu bersumpah dengan nama selain Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang ada ini. Artinya jangan dianggap sepele ini. Tapi bukan berarti kalau gitu saya zina saja Ustaz. Enggak begitu, itu juga dosa besar. Ya. Ini kalau dimending-mending, masih mending dosa besar yang ada ini daripada bersumpah dengan nama selain Allah. Sebagaimana asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Aku bersumpah palsu, bersumpah dusta dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur dengan nama selain Allah. Bisa dipahami, Pak? Aku bersumpah dusta dengan nama Allah lebih aku sukai daripada aku bersumpah jujur dengan nama selain Allah. Kenapa lebih beliau sukai? Maksudnya lebih mending dari sisi dosa. Dua-duanya dosa itu, Pak. Bersumpah dusta dengan nama Allah, ini dosa apa namanya? Dosa apa? Bohong itu dosa apa? Ada yang pernah bohong? Bohong ke istri gitu. Pak, punya duit gak? Mana ada? Gak ada. Padahal baru gajian dia. Nah, itu bohong. Bohong itu dosa apa? Dosa besar. Dosa besar, ikhwan. Berbohong itu dosa besar. Sumpah dusta tapi dengan nama Allah, itu dosa besar. Yang kedua tadi, sumpah jujur tapi dengan nama selain Allah. Dosa apa ini? Minim-minimnya syirik kecil. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bersumpah dusta dengan nama Allah, sumpahnya dengan nama Allah tapi dusta,
itu lebih mending dosanya daripada bersumpah jujur tapi dengan nama selain Allah. Karena yang satu dosa besar, yang satu syirik kecil. Di sini cerdasnya Abdullah bin Mas'ud di dalam memahami agama Allah. Beliau memahami dari ajaran Nabi bahwa syirik kecil itu dosanya lebih gede daripada dosa-dosa besar. Bisa dipahami, Pak? Nah, itu para jamaah. Ini hukum pertama, syirik kecil. Hukum yang kedua, bersumpah dengan nama selain Allah itu hukumnya bisa syirik besar. Kapan dihukum syirik besar? Ketika dia bersumpah dengan nama makhluk itu diiringi dengan pengagungan hati kepada makhluk yang disebut di dalam sumpahnya, bahwa makhluk ini sama agungnya sebagaimana Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dia punya kekuasaan, punya keagungan, punya kehebatan yang setara dengan kehebatan Allah atau bahkan lebih besar ya kekuatan, kekuasaan dan keagungannya. Nah, kalau sudah seperti itu bukan syirik kecil lagi, tapi syirik besar. Ada nggak Pak orang yang begitu modelnya? Ada. Ya. Ada para jamaah. Ada orang itu kalau sumpahnya dengan nama sosok satu makhluk itu sangat takut sekali, tidak mau dia langgar. Kenapa? Takut kualat. Jadi sebegitu besar takutnya. Demi Nyi Roro Kidul, misal. Oh, dia takut kalau dilanggar itu. Kenapa? Kualat nanti. Demi nenek moyangku. Dan mau dilanggar. Kenapa? Takut kualat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya sama seperti ada orang tempat ibadah di kuburan itu lebih khusyuk daripada ibadah di masjid. Ada enggak? Ada. Orang itu kan kalau khusyuk berarti kan ada apa ini? Ada pengagungan di hatinya. Ini bukan tempat biasa loh. Ya. Salah-salah dikit kita, ndak sopan dikit kita kualat kita di sini. Ada kan orang begitu, Pak? Lebih khusyuk di kuburan daripada di masjid. Di masjid sholat 2 rakaat saja kepanjangan diprotes. Ya. DKM-nya dipanggil. Kan begitu. Taraweh kepanjangan, DKM-nya dipanggil. Siapa tadi imam? Ya. Jangan dipakai lagi, kepanjangan. Gitu. Coret saja, tahun depan jangan dipakai lagi. Nggak bisa khusyuk, nggak bisa betah di masjid. Tapi kalau di kuburan, Pak, luar biasa itu. Sebagian orang begitu. Berarti ini indikasi dia lebih mengagungkan kuburan daripada masjid. Kan ada orang begitu. Nah sama dalam sumpah juga begitu. Ada orang kalau bersumpah dengan nama selain Allah takut banget dia. Ya, dilanggar sedikit takut dia, takut kualat. Nah ini berarti indikasi bahwa ada pengagungan yang begitu besar di dalam hatinya kepada sosok yang disebut namanya di dalam sumpahnya. Na'udzubillah. Dan sumpah yang model seperti itu hukumnya syirkun akbar. Syirik besar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Sampai di sini saja pelajaran kita. Alhamdulillah kaidah ke-8 dan ke-9 sudah kita bahas. Insyaallah taala di lain kesempatan kita nanti akan membahas kaidah ke-10 dan seterusnya. Barakallahu fikum. Taib para jamaah sampai di sini saja pelajaran kita. Ada pertanyaan tidak?